Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada malam ini berkaitan dengan amalan yang terbaik dan tata tertibnya mengikut apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam Sahihul Bukhari, menekankan ada 3 perkara amalan yang terbaik dalam Islam. Maksudnya bila mana kita amalkan, maka kita dikategorikan orang dan hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 perkara. Naam. Pertama, mengenai keimanan. Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang terbaik, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam konteks hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjihad di jalannya. Tidak boleh dipisahkan. Imanun billah. Sebelum kita jelaskan realiti keimanan mengikut konsep Al-Quran wa Sunnah. Keimanan adalah kita mempercayai apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab-Nya pada akhir Rasul yang diutus adalah Al-Quranul Karim. Dia punya kitab, merupakan kitab yang mencakupi semua kandungan kitab-kitab yang telah diturunkan, baik dalam catatan lembaran Sayyidina Ibrahim dan Musa alaihissalam dan kitabnya At-Taurah, wa Zabur li Sayyidina Daud, wa Injil li Sayyidina Isa alaihissalam, dan semua kitab-kitab, baik dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh kepada Sayyidina Luqman alaihissalam, Sayyidina Khidr alaihissalam, semua ada di dalam Al-Quran. Dan lebih dari itu, seperti suratul Fatihah yang menyimpulkan Al-Quran dan menyimpulkan semua mesej yang ada, yang menekankan untuk berbuat kebaikan dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya apa yang berkaitan dengan asal-usul akidah. Kita ada asal-usul akidah, seperti mana kita ditekankan bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah,
dan Sayyiduna Rasulullah merupakan utusannya. Meskipun itu di dalam rukun Islam, tapi dia dikatakan min usulil aqidah, asal usul aqidah. Asal usul aqidah maksudnya segala apa yang kita tak boleh mengelak daripadanya. Nah, dari pondasi rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan. Formula yang ada dikatakan usulul aqidah. Nah, bahkan dikatakan perintah salat, perintah zakat, perintah haji secara umum dianggap usulul aqidah. Sebab kita tak boleh mengingkari, tak boleh mengelak daripadanya. Nah, asal usul puasa, perintah melaksanakan puasa, dianggap merupakan usulul aqidah. Makanya itu Al-Imam Al-Ghazali menjadikan formula aqidah di sisinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab rukun Islam ini yang pertama mencakupi semua rukun sakibaki rukun Islam, dan juga rukun iman yang 6 tu, dan juga rukun ihsan yang 2. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adanya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Kalau tak dapat melihat Allah karena kita punya hati bermasalah, maka yakinlah bahawa Allah melihat kita. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati kita, melihat Allah dengan mata hati kita. Kalau tidak boleh kita melihat, yakinlah bahawa Allah melihat kita melalui perintah aqidah. Nah, daripada kedua melafazkan kedua syahadat, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat bila mana kita punya zakat harta nisabnya, kadarnya sudah cukup dan sudah berputar setahun, wajib dikeluarkan. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Nah, adanya kita disuruh berpuasa bila mana datang bulan suci Ramadan, disuruh melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu tak payah. Kalau sudah berniat dia tak dan dia pun tak mampu melaksanakan sehingga meninggal dunia, Allah menangani haji dia dan umrah dia. Selama dia sudah berniat untuk melaksanakan tapi tak boleh melaksanakan kerana tidak mampu, Allah sudah tangani. Nah, makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba niyatil mu'min khairun min 'amalih." Kemungkinan amalan orang yang beriman itu lebih baik daripada amalan dia. Dia sudah berniat tapi tak punya kemampuan. Kita berniat untuk melaksanakan benda-benda yang indah. Kalau saya mampu, saya akan menangani semua orang-orang miskin, membantu mereka. Nah, sudah dapat pahalanya. Nah, kalau saya mampu, saya akan berjihad di Palestin. Nah, membantu orang-orang yang berjihad di Palestin, orang-orang yang cedera, menangani janda-janda kita di sana yang banyak. Nah, sudah pahala. Nah, di mana perkara ini ada fardu ainin sekarang ni, bukan fardu kifayah untuk memberikan bantuan. Kita akan jelaskan juga. Masuk kepada permasalahan keimanan, adanya kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Dengan mempelajari nama-nama Allah yang cantik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang cantik, maka serulah Allah dengan nama yang cantik itu. Nah, karena dengan nama yang cantik ini kita boleh mengenal Allah
dan mengenal namanya yang agung. Bila mana kita berdoa dengan nama yang agung itu, maka niscaya kita punya doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya majoriti ulama mengatakan ya Allah. Allah, sebutkan banyak-banyak. Nah, supaya Allah mengkabulkan hajat kita. Nama-namanya yang lain adalah untuk menerangkan betapa indahnya nama Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keagungan dan kesempurnaan dan keindahan. Nah, namanya sifatu jalalin wa sifatu kamalin wa sifatu jamalin. Sifat-sifat Allah yang agung dan sifat-sifat Allah yang penuh dengan kesempurnaan dan sifat-sifat Allah yang penuh dengan keindahan. Allah tak kurang, sifatnya tak kurang. Bila mana dia mengatakan melihat, maka penglihatannya adalah sempurna dan penglihatannya adalah agung. Bila mana Allah melihat kita, berarti Allah akan melihat kita dengan penuh keindahan. Feedbacknya, bila mana Allah melihat kita, berarti Allah mengagungkan kita. Bila mana Allah melihat kita, berarti Allah akan menyempurnakan amalan kita. Maka mintalah supaya Allah senantiasa melihat kita, ai memperhatikan kita. Sebab sifat Allah ini tidak akan berpisah satu daripada yang lainnya. Sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita punya umat ditekan dan ditindas di mana-mana? Kata ulama, sebab kita punya keimanan belum sempurna lagi. Kita hanya Islam pada zahirnya, menyerahkan diri kita kepada Allah pada zahirnya, tapi pada batinnya tak demikian. Kita hanya menulis agama kita di kad pengenalan kita sebagai Islam, sedangkan Allah meminta kita supaya apa yang kita i'tiqadkan adalah dapat meresap di dalam hati kita. Apa yang kita percayakan bahawa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Sanggup, maka kita wajib untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala 100%, menyelusuri undang-undang Allah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada undang-undang. Jadi katakan fardhu ainin ala kulli mukallafin. Kita wajib percaya kepada Allah. Nah, ada undang-undang antara kita dengan keluarga kita, wajib kita tunaikan. Pendidikan anak-anak kita wajib kita perhatikan. Dan undang-undang di dalam kita bermasyarakat, apalagi kita sebagai ketua kampung, kita sebagai penghulu, kita sebagai YB, ada undang-undang dia. Nah, undang-undang di dalam negara Allah sudah atur semua di dalam Al-Quran wa Sunnah. Wajib kita laksanakan bila mana kita terjun di dalam alam keluarga. Kita nak berkahwin, kita mesti siap mengetahui undang-undang perkahwinan. Bagaimana nak mengatur isteri, nak mengatur anak. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menjadi YB, berarti kita cari penyakit.
Sebab Allah hanya meminta kita untuk mempertanggungjawabkan diri kita. Tapi kita nak menjadi YB, tak ada masalah kata Allah. Fardu kifayah. Tapi ingat tanggung jawab. Kata ulama kita, kalau seandainya kita sendiri tak boleh mempertanggungjawabkan diri kita depan Allah, macam mana kita nak sakit kepala? Nak cari, nak menanggung tanggung jawab orang lain menjadi YB, itu baru YB. Nah, nak besar segi, nak menjadi menteri besar, lagi sakit kepala. Berarti kita punya tanggung jawab lebih besar lagi. Maksudnya siap untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak mengatakan jangan menjadi YB, sebab dia merupakan fardu kifayah untuk menjaga ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat bahwa kita mengambil alih satu kekuasaan dalam masyarakat, dalam keluarga saja, berarti kita siap untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Engkau semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab semua. Dan semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pribadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mengontrol pemikiran kita. Tak boleh sembarangan. Kita tak boleh mengatakan tak apalah, saya bebas mengatakan semua agama sama, saya bebas. Naam, bebas di dunia ini, dalam alam demokrati. Tapi Allah akan tanya bahwa Allah hanya menerima satu agama saja, yaitu agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah hanya Islam saja. Tapi meskipun demikian, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, perintah kepada Rasulullah. Bilang, wahai Nabi yang mulia, agamamu adalah agamamu sendiri. Pertanggungjawabkan, agama saya adalah agama saya. Nah, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Tetapi ingat bahwa memanglah diberikan kebebasan di dunia ini, tapi di akhirat Allah tak menerima kecuali Islam. Allah hanya memberikan pahala kepada orang yang beriman, iman yang sempurna. Istilah keimanan dalam Islam, dalam Al-Quran was Sunnah, bila mana disebutkan mencakupi al-iman, bila mana disebutkan al-iman mencakupi al-Islam dan mencakupi al-ihsan, dan segala apa yang berkaitan dengan kehidupan kita, itulah keimanan dan itulah keislaman dan itulah keihsanan. Tiga perkara ini dianggap satu paket. Wajib kita mengetahui Allah memerintahkan kita untuk percaya kepadanya, dan apa-apa yang berkaitan dengan masalah gaib dan tuntutan yang berkaitan dengan masalah gaib dan pelaksanaannya secara indah adalah dianggap agama. Nah, jadi kita dituntut untuk melaksanakan seperti solat. Naam. Tapi laksanakan dengan penuh keindahan, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu takbiratul ihram, bayangkan bahwa Allah yang maha besar, semuanya maha kecil, Allah saja maha besar. Tidak ada yang dapat merubah nasib kita kecuali Allah sahaja. Manusia tak boleh bikin apa-apa selama Allah Subhanahu wa taala sudah menulis dalam Lauhul Mahfuz, dan kita disuruh tunduk kepada peraturan Dia supaya Allah menjaga kita zahir dan batin. Selama kita menjaga agama Allah zahir dan batin. Bukti yang paling nyata, Israel sudah mengira hanya boleh menghabiskan Hamas dalam 1 bulan atau 10 hari. Sampai sekarang ini
Tak ada pun orang-orang yang Hamas yang boleh dipojokkan atau ditawan. Tak ada seorang pun. Yang ditembak hanya adalah orang-orang sipil saja. Kenapa? Karena tentara Hamas adalah tentara Islam yang sebenarnya. Orang-orang yang nak bergabung dalam mempertahankan Palestin di bawah naungan Hamas mestilah hafal Quran. Tak boleh tinggalkan sembahyang tahajud. Mesti senantiasa berzikir kepada Allah. Terlatih. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang berjihad di jalan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah dia punya feedback? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan jalan penyelesaian yang banyak. Dan Allah berjanji. Dan janji Allah tidak akan mungkin diungkiri. Wa innallaha, indahnya ayat ini. Dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang baik. Amalannya baik, imannya baik, keputusannya baik. Allah berjanji. Nah, bila mana berjanji, Allah akan menolong kita. Sebagaimana Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentara Israel sudah kebingungan bagaimana nak memerangi Hamas. Nah, ditembak, kita hanya tembak orang-orang yang bayangan saja. Menembak malaikat. Mana malaikat mau mati? Nah, dikatakan di dalam mukjizat peperangan di Hamas di Palestin, meskipun semua orang tak mau tolong, semua orang tak mau tolong, Mesir tak mau tolong, Saudi tak mau tolong, bakal diperangi, Emirat tak mau tolong, melepaskan peluru kendali dengan tidak terfokus boleh menjatuhkan kapal terbang, kapal perang. Subhanallah. Itu bukti yang nyata daripada janji Allah bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Waktu engkau melempar tombak atau anak panah, sekarang ini peluru kendali. Sesungguhnya bukan engkau yang melempar, wahai Nabi yang mulia, tapi Allah yang melempar dan menjadikan tombak dan anak panah itu boleh sampai kepada musyrikin. Sebahagian sahabat membawa pedang daripada kayu, boleh pula berubah kekuatannya lebih daripada besi, pedang besi. Jadi kalau kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, mestilah Allah akan menolong kita. Makanya itu orang kafir daripada semua agama sudah letih menghadapi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak mengalahkan Yahudi yang pertama yang mencetuskan satu taktik yang kotor? Tidak ada cara untuk menjadikan umat Islam boleh kita tundukkan. Satu saja, menjauhkan mereka daripada memahami Al-Quran. Bila mana Al-Quran ini ada, tidak mungkin, mustahil kita kalahkan mereka. Bagaimana caranya? Kita membuat satu institusi di negara kita dan kita undang anak-anak Islam untuk belajar sama kita. Kita kasih PhD, kita pasti kasih master yang menentukan tajuk yang mereka hendak tulis adalah kita. Bagaimana mereka waktu balik ke negara mereka boleh memerangi Islam. Itu yang diminta. Mesir merupakan Ka'batul Ilm, tak boleh dikalahkan. Dulu dikatakan kalau ada orang alim yang dari Azhar yang keluar
Dunia goncang, dunia barat goncang. Sangat berbahaya. Nah, makanya itu dibukakan peluang bagi orang yang nak ambil PhD. Nah, di barat, dibiayai oleh dunia barat, supaya kembali ke negara mereka, boleh menyesatkan ummahnya. Maka diambillah namanya Taha Hussein, orang buta yang hafal Quran, pakar bahasa Arab, hafal Quran. Taha Hussein, Profesor Dr. Taha Hussein. Nah, dibawa ke Perancis untuk dicuci otak dia. Subhanallah. Dan dikawinkan dengan gadis Perancis yang cantik untuk bersama-sama dengan dia mencuci otak dia. Balik ke Mesir, orang Azhar ni hafal Quran, pakar bahasa Arab, dan kitabnya dipelajari di Holland sebagai sumber agama. Kitabnya namanya Al-Ayyam, hari-hari aku. Dulu belajar di Holland adalah Ihya Ulumuddin, diganti dengan Ayyam. Siapa yang tulis itu? Taha Hussein. Balik ke Mesir setelah khutbah Jumat, dia khutbah Jumat. Dia kata, tidak semua yang terdapat di dalam Al-Quran adalah benar. La ilaha illallah. Mesti dikaji balik. Ulama Azhar mengadakan musyawarah tentang apa yang telah dikatakan oleh Taha Hussein, Menteri Pendidikan. Ulama Azhar sepakat bahawa Taha Hussein murtad, keluar daripada Islam. Dia mengatakan tidak semua di dalam Al-Quran adalah benar. Mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran adalah sama halnya mengingkari semua Al-Quran. Berhasil dunia barat mendidik Taha Hussein dan menjadikan pemikirannya sebagai landasan pemikiran Islam liberal. Nah, untuk mengelabui anak-anak kita, nah, mempengaruhi anak-anak kita supaya jauh daripada Islam. Mereka sudah memasang strategi untuk merosakkan anak kita. Jadi kita jangan bangga sangat bila mana anak kita mendapat PhD, master daripada Oxford, daripada Barat. Bukan kebanggaan. Nah, itu adalah penyesatan. Sistem pemikiran Islam sudah dirubah. Makanya itu ulama kita mengatakan mesti kita ajar anak-anak kita untuk menguasai sistem pemikiran Islam. Tapi anak kita tak mau belajar. Bahkan orang-orang pondok dikritik, jumud katanya, otaknya tak boleh berfikir. Nah, kenapa tidak? Kerana tidak searah dengan pemikiran mereka. Dunia barat dan semua penjajah sebelum meninggalkan negara kita sudah berusaha semampu mungkin untuk meninggalkan warisan yang boleh melanjutkan mesej mereka, atau dikatakan pelapis. Nah, dan hampir kebanyakan adalah pelapis-pelapis penjajah. Nah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu keimanan kita mesti diperbaiki. Nah, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan amalan yang terbaik imanun billah. Kita tentu juga aneh, terasa aneh. Kenapa Rasulullah katakan imanun billah? Sedangkan iman itu berkaitan dengan masalah batin. Sedangkan pertanyaannya ayyu amalin afdalu amalin indallah. Amalan yang terbaik ya Allah, ya Rasulullah, di sisi Allah bilang imanun billah. Karena kita tidak diminta hanya percaya kepada Allah, tetapi diminta juga untuk mengamalkan
mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sayang Allah Subhanahu wa taala dan kita percaya bahwa Allah itu Maha Rahmat, maka kita sebagai orang Islam dituntut untuk merahmati dan mengasihi sesama umat Islam, terutama orang-orang yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang pengasih dunia ini pastilah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum. Satu bacaan. Dalam bacaan yang lain, yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang di bumi ini supaya Allah yang di langit mengasihani kamu. Di langit maksudnya kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah duduk di langit. Sebab Allah tak perlu dengan makhluk dia. Allah dikatakan fi arsyir rahman, bukan berarti Allah duduk di arsy, hanya menunjukkan tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah paham. Nah, sebagaimana orang-orang salafi salah paham, orang-orang Wahabi, dia anggap Allah duduk di arsy macam kita duduk ni. Itu hanya menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imanun billah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadun fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Jihad maksudnya kita berusaha keras, baik dengan hati kita, fizikal kita atau jiwa kita, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui kemampuan kita, mengikut kemampuan kita, baik daripada solat kita, puasa kita, haji kita, jihad kita. Nah, jihad itu sendiri. Nah, atau mujahadah kita, dianggap jihad wa mujahadatun fi sabilillah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa lagi yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah memerdekakan hamba sahaya. Tapi kita sudah tidak ada hamba sahaya. Termasuklah memerdekakan orang-orang yang ditekan, orang-orang yang dizalimi tanpa alasan. Banyak orang yang dizalimi tanpa alasan, orang-orang yang dipenjara, yang perlu kita pertahankan melalui undang-undang yang ada pada setiap negara. Nah, orang-orang tahanan yang perlu kita bebaskan daripada kezaliman, termasuklah wa fir riqabi. Orang kata wa fir riqabi ini adalah memerdekakan hamba saya hanya menjadi kenang sejarah Al-Quran dan As-Sunnah. Saya rasa tak demikian. Sebab Al-Quran ini dan As-Sunnah ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi kenapa pula Allah sebutkan wa fir riqabi dalam ayat yang menceritakan sedekah, dan di dalam hadis yang sahih wa fir riqabi, dan itu diterjemahkan adalah untuk membebaskan hamba saya. Itu terjemahan kita. Tapi kita mesti perluas skop pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kenapa orang-orang yang hamba saya mesti dibebaskan? Sebab mereka hendak memerdekakan diri mereka daripada perhambaan. Sama ada perhambaan secara tradisional atau perhambaan mengikut di masa kita ini. Berapa banyak umat Islam yang dipenjara di Amerika, Guantanamo, kita tak boleh bebaskan. Berapa banyak umat Islam di penjara Israel, kita tak boleh bebaskan. Boleh tak kita bersama-sama umat Islam menebus
mereka supaya keluar daripada penghambaan negara barat dan orang-orang yang menekan umat Islam yang punya utang yang banyak. Mereka tak boleh mengeluarkan gagasan. Kenapa negara Maghrib tidak boleh mesti ikut normalisasi dengan Israel? Sebab diancam. Dia punya tabungan di luar negeri berjuta-juta, diancam akan diambil. Nah, bagaimana nak membebaskan? Jadi saya melihat, menurut kajian saya, itu semuanya wafir riqabi, mesti membebaskan kita punya umat Islam daripada penjajahan supaya dia merdeka. Kita mesti yang punya kemampuan untuk membebaskan mereka, terutama negara-negara minyak, bebaskanlah. Nah, terutamanya sekarang Palestin, penjara yang yang paling besar di dunia, yang berlaku daripada 70 tahun. Mereka dianiaya. Bagaimana kita nak membebaskan mereka? Dengan secara fizikal, nah, dan secara kejiwaan kita, cuma nak memerdekakan. Kalau tak boleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis yang sahih untuk mendapatkan pahala. Sebab kalau kita tak memperhatikan benda ini, kita akan mendapat su'ul khatimah, akhiran yang jelek, akhiran yang tidak baik. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, maka mereka bukan daripada orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu keluar daripada Madinah ke Tabuk untuk menghadapi tentera Rom yang hendak menyerang Madinah, Rasulullah lebih awal ke Tabuk. Tabuk ini perbatasan antara Syam, Syria dan Madinah. Tapi sekarang sudah dibawa kawasan Madinah. Tapi mereka tak datang. Di dalam perjalanan ke Tabuk, ada orang-orang yang tak sanggup ikut berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, ada orang di belakang kita di Madinah mendapatkan pahala sama dengan pahala yang kita perolehi. Sahabat bertanya, bagaimana boleh? Kata Rasulullah, mereka mendoakan kita di mana kita berada. Nah, mereka memperolehi pahala sama dengan pahala yang kita perolehi. Jadi kita jangan malas-malas mendoakan saudara kita yang sementara berjuang di Palestin. Nah, dan itu merupakan perjuangan, dianggap sudah perjuangan yang fardhu ainin. Jihad fi sabilillah ada hukum dia dua, fardhu kifayah dan fardhu ain. Fardhu kifayah bila mana kita hendak membebaskan satu negara daripada kezaliman, sama ada itu negara Islam atau negara bukan Islam, selama penduduknya minta tolong sama kita, fardhu kifayah. Tapi bila mana negara Islam yang diserang, maka fardhu ain. Nah, ada wajib setiap orang untuk membebaskannya. Apalagi Palestin merupakan negara wakaf. Palestin bukan negara orang Arab, negara kita. Ada 3 negara wakaf, tanah wakaf di dalam Islam. Pertama, Makkatul Mukarramah. Kalau ada yang menginjak-injak dan ada yang mengambil satu jengkal daripada Makkah Mukarramah, wajib atas semua umat Islam mempertahankan. Yang kedua, Al-Madinatul Munawwarah. Itu tanah kita tuh, tanah umat Islam yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keimanannya sah bila mana dia menganggap Mekah dan Madinah adalah tanah wakaf dan juga Palestin tanah wakaf. Kita 3 tanah wakaf Palestin. Palestin kita hanya sekarang ni memperolehi 5%. Gaza itu hanya 5%. Adapun yang ada di samping Masjid Aqsa yang dibawa naungan Mahmud Abbas itu mengikut dihandle oleh Israel.
Kita hanya 5% saja. Di mana Netanyahu dalam musyawarah yang terakhir Persatuan Bangsa-Bangsa sudah bikin peta Gaza sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah sudah hampir 2 bulan nih tak boleh dikuasai. Dan sebagian negara-negara Arab, Saudi terutamanya, memberikan bantuan supaya Israel boleh menguasai Gaza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga Mesir, dan juga Maroko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Allah sudah berjanji dalam hadis yang mu'tamad, ada sekumpulan daripada umat aku, kata Rasulullah SAW, pada akhir zaman yang mempertahankan Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Mereka tidak boleh dikalahkan. Mereka ialah yang menolong agama dan mengalahkan musuh-musuh mereka sampai hari kiamat. Ada yang menerjemahkan hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang al-Imam Mahdi al-Muntazar. Kata sahabat, di mana ke mereka? Ya Rasulullah, Rasulullah kata fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitul Maqdis, dan sekeliling Baitul Maqdis. Subhanallah. Perlu kita berikan bantuan. Yang mampu mengirim RM1, kirimlah RM1. Yang mampu mengirim RM2, kirimlah RM2. Kita mengatakan muassasah yang mengumpulkan bantuan adalah dibisniskan, diambil bantuan itu. Kita mengatakan banyak lagi orang-orang yang ikhlas mengumpulkan bantuan. Carilah muassasah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salurkan bantuan itu kepada orang-orang yang dipercayai. Berapa banyak orang yang mengantar bantuan itu boleh sampai ke Gaza. Berikan, kita cari. Maka di sini dapat dipahami bahwa untuk menyumbang dan mengeluarkan zakat dan serupa dengannya, kita mesti cerdik pandai. Kita carilah orang-orang kita yang boleh mengantar bantuan kita ke Gaza, supaya Allah tidak menanya kita, kenapa tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh dengan fizikal kita, dengan harta kita. Tak boleh dengan harta kita, dengan doa kita. Naam. Apa salahnya RM1 kita tak rugi? Naam. Kalau tak sampai pun, Allah sudah melihat bahwa kita nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memusuhi perjuangan di Hamas, di Palestin, dia kata Khawarij, bukan Islam yang sebenarnya, adalah orang-orang yang tidak tahu perjuangan Hamas. Nah, orang-orang yang tidak meneliti, hanya melempar saja, melempar tuduhan, dan ini sangat berbahaya. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, insyaAllah kita akan lanjutkan perjuangan kita di Gaza. Bagaimana kita nak memahami kenapa Rasulullah SAW mengatakan, sesudah mengatakan amalan yang terbaik sesudah iman jihadun fi sabilillah. Dan juga kita akan sentuh mengenai masalah OKU insyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-Islam. Allahumma ya munzil al-kitab ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم دمرهم تدميرا واخسف بهم الأرض يا قوي يا متين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.